Solo. Dan seorang pada siang ini akan berdosen adalah Bapak Ustaz Mustaqim SPDI. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang dalam perjalanan. Nah, Pak Ustaz, waktu pada silakan ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab bab sedekah yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad, yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau mengatakan ada 5 amalan yang dapat mendatangkan rezeki. Setiap manusia, siapapun orangnya, kalau berbicara tentang masalah rezeki, tampaknya nomor 1, ya, nomor 1. Bahkan terkadang dengan mencari rezeki pun bisa melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat Bapak Ibu, masjid kita ini posisinya di sekitaran pasar. Coba berapa banyak orang yang di pasar dengan orang yang ada di masjid. Nah, banyak mana? Di pasar atau di masjid? Banyak pasar. Kenapa? Itu terlalu sibuk memikirkan dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Inilah terkadang membuat lalai kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali memberikan tips kepada kita di dalam kitabnya. Ada 5 kata beliau yang dapat mendatangkan rezeki. Apabila kita mengamalkannya, insya Allah kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita tak lupa dengan dunia kita, mencari kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas tidak banyak-banyak, cuma 2. Yang pertama yaitu sedekah. Ini penting nih. Sedekah. Ya. Sebab agama ini sangat benci yang namanya bakhil, pelit. Makanya salah satu amalan yang dapat mendatangkan rezeki itu yaitu bersedekah. Apa itu bersedekah? Ya, biasa kita sebut dengan sedekah. Sedekah itu banyak, ya. Bisa kita bersedekah dengan uang, bisa kita bersedekah dengan makanan, bisa kita bersedekah dengan barang, bisa kita bersedekah dengan tenaga, bisa kita bersedekah dengan hal yang kalau kita lihat tampaknya biasa-biasa saja,
tampaknya sepele saja, tapi termasuk bagian daripada sedekah. Apa itu? Senyum. Ya, tabassum kali akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu termasuk sedekah bagimu. Ini sedekah. Dan sedekah yang kita keluarkan pun tidak akan membuat harta kita berkurang. Malah sebaliknya kata Rasulullah, wal yazidad, maka bertambah sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Mustahil orang yang semakin banyak bersedekah membuat dia semakin miskin. Mustahil. Kalau kita lihat di ujung batu ini salah satu contoh, Masya Allah. Ya, saya sebutkan, tak usah kita sebutkan namanya, punya syuhada. Nah, yang punya masjid syuhada, berapa banyak dia sedekahkan. Ya, salah satunya rumah untuk semua ustaz-ustaz yang ada di ujung batu ini. Coba tanya sama dia, apakah sedekah yang dia keluarkan membuat dia miskin? Malah semakin jadi membuat dia kaya. Allahu Akbar. Ini salah satu contoh yang membuat kita motivasi untuk senantiasa mengeluarkan harta yang kita miliki. Kalau seandainya kita tidak memiliki harta yang begitu banyak, sedikit pun gak jadi masalah. Yang penting kita istiqomah. Kita punya duit 1.000, istiqomah terus sedekah 1.000. Punya duit 2.000, istiqomah terus kita sedekah 2.000. Ya, daripada kita sedekah 5.000, tapi cuma setahun sekali. Nah, itu bukan istiqomah namanya, percuma. Ya. Nah, makanya yang penting istiqomah. Sehari 2.000 gak jadi masalah. Yang penting istiqomah. Kalau kita kaji kitab, Bapak Ibu, di dalam kitab karangan ulama pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Nabi Musa ini salah satu mukjizatnya, takallama Musa ma Allah. Ya. Di dalam Al-Quran Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Kalau semua Nabi selain daripada Nabi Musa itu berkata dengan Allah itu melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa di dalam Al-Quran takallama Musa ma Allah. Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ibarat kita contoh, kita ngomong dengan Allah, langsung dijawab oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi ada seorang suami istri datang menghampiri Nabi Musa alaihissalam, memberitahukan keadaannya. Si suami berkata, wahai Nabi Allah Musa, kami ini termasuk manusia yang paling miskin di daerah kami. Nabi Musa tahu siapa suami istri ini. Ternyata suami istri ini termasuk orang yang taat kepada Allah. Jadi apa yang mau kalian adukan? Kami ini termasuk orang yang paling miskin, kata suami istri ini. Tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah memberikan kami rezeki yang banyak. Nanti aku sampaikan, kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa naiklah ke atas bukit. Kalau nggak salah nama bukitnya Bukit Tursina. Ya. Naik Nabi Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabb, ada 2 orang hamba Allah suami istri mengadukan kemiskinannya. Ya, dia minta kepadamu ya Rabb, berikanlah dia rezeki yang banyak. Kemudian langsung turun apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tadi. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, dia akan memberikan rezeki yang banyak, tapi ada batasnya, cuma 1 tahun. Kalau kita jadilah Bu ya, Pak ya, cuma 1 tahun, banyak 360 hari. Jadi alhasil datanglah Nabi Musa ke tempat suami istri ini. Wahai bapak, ibu, sudah saya sampaikan, insya Allah Allah akan secepatnya memberikan rezeki kepada bapak ibu, tapi ada batasnya cuma 1 tahun. Alhamdulillah, ulang dia, ternyata 2 kambingnya yang terus-terus ini mendadak gemuk. Gemuk yang betina melahirkan pula.
Oh, tiap hari melahirkan wallahu a'lam biiznillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan Pak, Allahu Akbar. Semakin hari semakin banyak rezekinya, tapi alhamdulillah enggak sombong dia, enggak bakhil dia, enggak seperti Al-Qamah dia, enggak seperti Qarun dia yang tadinya taat luar biasa dengan Allah karena diberikan kekayaan oleh Allah. Mereka sombong, mereka bakhil, mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi umat Nabi Musa ini kaya dia enggak sombong, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si suami kepada istri? Wahai adikku, kita selama ini miskin. Kita merasakan bagaimana susahnya menjadi orang miskin. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang miskin. Dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bantu mereka. Selama 1 tahun Bapak Ibu dibantu. Alhamdulillah. Terdengar dari telinganya Nabi Musa, di daerah itu enggak ada lagi yang miskin, semuanya menjadi orang kaya akibat dibantu oleh umat yang minta kepada Allah tadi. Allahu Akbar. Lupa dia 1 tahun Bapak Ibu, sibuk saja kerjaannya membantu orang, memberikan orang makan, memberikan orang pakaian, membangun rumah buat orang-orang yang miskin yang belum punya rumah. Sibuk lupa orang miskin tadi. Batasan waktunya menjadi miskin kembali 1 tahun. Maka datanglah Nabi Musa. Dilihat oleh Nabi Musa, kok dia ini semakin kaya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan batasan cuma 1 tahun. Maka naiklah Nabi Musa tadi ke atas bukit Tursina mengadu, ya Allah, ada 1 tahun yang lalu aku mengadu kepadamu, ada hamba Allah yang ingin diberikan rezeki, tapi engkau kasih cuma batas 1 tahun saja. Tapi ini sudah lewat 1 tahun, kok masih kaya saja dia? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ya, aku memberikan rezeki kepada 1 orang, sedangkan orang yang memberikan rezeki dia bantu semua hamba-hambaku. Aku tidak rela kalau 1 orang yang miskin aku bantu ini, aku berikan rezeki ini, kemudian dia miskin kembali. Takut nanti semuanya kebagian miskin pula. Allahu Akbar. Makanya dari kisah ini Bapak Ibu dapat kita ambil pelajaran. Memang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka rezeki itu bukan mengurangi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya faliyazidad, bertambah. Ternyata sedekah itu bukan membuat harta kita semakin banyak saja Bapak Ibu, tetapi sedekah juga berdasarkan hadis daripada Nabi, as-shadaqah tanfa'ul bala. Orang yang senantiasa bersedekah dapat mencegah daripada bala dan bencana. Coba kita perhatikan orang yang rajin sedekah. Ada tidak Allah timpakan bala bencana kepada diri kita? Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan rezeki, silaturahmi. Sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, man ahabba ayyub satu lahu fi rizqi wa yursa'alahu fi ithrihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini sepele. Datang kita ke tempat saudara kita, silaturahmi. Walaupun cuma datang untuk ngobrol saja, sebentar saja kita datang, sudah mendapatkan fadilah daripada silaturahmi, panjang umur, murah rezeki. Allahu Akbar Bapak Ibu. Jadi 2 ini yang harus kita amalkan kalau kita ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita bekerja pasti dapat rezeki, belum tentu. Oh, kita sudah banting tulang pasti dapat rezeki, belum tentu.
Tapi kalau kita amalkan ini, apa yang dikatakan Imam Ghazali berdasarkan hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rezeki pasti akan datang kepada kita. Jadi dua itu cukup Bapak Ibu. Kalau kita bahas semua mungkin waktunya terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita dan senantiasa kita amalkan sekaligus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.